Dela ditemukan tergantung di ruang ujung lorong timur. Ternyata selalu lihat sosok perempuan berseragam putih abu, rambut panjang dan wajahnya itu gosong. Nama baca tulisannya makin kacau deh pokoknya. Kayak ditulis sambil ketakutan. Di halaman terakhir ada tulisan besar, "Aku masih di sini." Tulisan itu ditekan sampai bolong kertasnya. Selamat datang di Bisita, bisikan cerita. Di sini, tiap kata membawa suara dari sisi gelap kehidupan. Cerita malam ini bukan sekedar dongeng, tapi bisikan nyata dari seseorang yang pernah melihat horor di balik tembok sekolahnya. Matikan lampu Anda, pasang headset, dan dengarkan, karena yang tak terlihat bukan berarti tak ada. Ya, perkenalkan, nama gue Aldi. Gue masih ingat banget kejadian ini, dan sampai sekarang pun kalau lewat depan sekolah itu bulu kuduk gue masih berdiri. Tahun 2008 gue duduk di kelas 11 di SMA, tepatnya di Purnama, Bandung Timur. Sekolahnya kelihatan biasa aja sih. Dari luar cat yang putih agak pudar, pagar besi tinggi dan halaman yang luas banget. Tapi ada satu tempat yang selalu jadi omongan anak-anak, lorong timur. Katanya lorong itu dulunya bekas bangunan sekolah Belanda yang gak pernah direnovasi total. Dindingnya itu kusem, pintunya berkarat dan selalu gelap meskipun siang. Dan entah kenapa tempat itu selalu ngasih perasaan gak nyaman buat gua. Dulu setiap hari Jumat sore gua ikut ekstrakurikuler teater, dan karena ruangan aula sering dipakai kegiatan lain, kami kadang latihan di ruang kelas kosong dekat lorong timur itu. Awalnya biasa aja, tapi suatu hari waktu kami lagi latihan monolog, temen gue ini, Rani, tiba-tiba pingsan. Dia bilang dia ngeliat cewek berbaju putih jalan ngelewatin pintu kelas, padahal lorongnya itu kosong. Kita semua pikir dia kecapean kan, atau halu karena belum makan. Tapi sejak hari itu kejadian aneh mulai muncul satu persatu. Papan tulis yang udah dihapus tiba-tiba ada tulisannya lagi. Suara kursi digeser-geser padahal kelasnya kosong. Dan yang paling parah, temen gue ini, Dimas, pernah dikunci dari luar saat lagi sendirian di lorong. Waktu kita bukain pintu, dia nangis kejer sambil bilang, "Ada yang narik kaki gue dari bawah bangku." Kita semua mulai ngerasa kalau ini bukan hal biasa. Tapi sekolah seperti pura-pura nggak tahu. Mereka cuma bilang jangan main ke lorong timur itu. Gue makin penasaran kan. Suatu malam gue nekat balik ke sekolah bareng dua temen gue, namanya Fikri dan Dita. Kami bilang ke satpam kami ketinggalan naskah teater, dan dia ngebolehin. Malam itu lorong timur jauh lebih gelap dari yang biasanya. Lampu-lampunya berkedip dan udaranya dingin banget. Padahal kita di Bandung di bulan Oktober. Kami nyalain senter HP dan mulai jalan pelan. Rasanya kayak ada yang ngintip dari balik kaca setiap kali kami jalan. Tapi kami nekat terus masuk. Sampai akhirnya kami nemuin satu kelas yang pintunya kebuka sedikit. Di dalamnya kosong, cuma ada papan tulis dan bangku tua. Tapi di sudut ruangan itu ada satu meja ditutup kain putih. Dita yang paling berani buka kainnya. Di bawahnya ada tumpukan buku harian. Semuanya bertanggal tahun 1956 sampai 1962. Dan yang bikin merinding, semuanya ditulis sama anak bernama Clara. Kami baca cepat salah satu buku itu, isinya tulisan tangan cewek remaja yang katanya sering dihukum di kelas itu karena membangkang. Dia bilang dia ini sering ditinggalin sendirian di ruangan itu selama berjam-jam, dikunci dan kadang gak dikasih makan. Semakin lama baca tulisannya makin kacau deh pokoknya. Kayak ditulis sambil ketakutan. Di halaman terakhir ada tulisan besar, "Aku masih di sini." Tulisan itu ditekan sampai bolong kertasnya. Saat itu juga lampu kelas mati total
HP kami semua langsung mati juga, padahal baterainya full. Gua panik kan, kami langsung lari keluar ruangan, tapi pintu lorong udah ketutup. Kami nggak bisa buka meskipun udah kita orang dorong rame-rame. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari ujung lorong. Pelan tapi pasti, makin dekat. Kami diam di tempat, cuma bisa berdoa. Fikri megang tangan gue erat-erat, dan dia mulai nangis. Saat sosok itu muncul, kami semua membeku. Cewek remaja, bajunya putih, penuh darah, rambutnya panjang, nutupin wajah, dan tangannya dia tuh bawa penggaris besi. Kami mundur pelan-pelan, tapi sosok itu tetap jalan maju. Suaranya keras banget, langkah kakinya menggema. Saat dia sampai depan kami, dia berhenti, tangan kirinya nunjuk ke arah papan tulis yang kosong. Tiba-tiba tulisan muncul sendiri bahwa aku keluar. Lalu ruangan mendadak terang, pintu terbuka sendiri dan HP kami nyala lagi. Kami langsung lari benar secepat mungkin ke gerbang. Satpam yang tadi jagain udah gak ada. Besoknya itu kami coba cari tahu tentang si Clara ini. Kami tanya guru-guru lama, dan satu guru sejarah bilang, ya dulu memang ada murid bernama Clara di tahun 60-an, tapi dia menghilang, katanya kabur. Tapi banyak yang bilang dia nggak pernah keluar dari sekolah itu. Saat kami tanya soal lorong timur, guru itu cuma bilang, kalian terlalu berani. Sejak malam itu kami semua berhenti latihan di lorong itu. Tapi cerita ini kan belum selesai. 2 minggu setelah kejadian itu, Dita itu hilang. Dia nggak masuk sekolah dan keluarganya juga bilang dia pergi dari rumah tanpa kabar. Fikri dan gua langsung ingat kejadian malam itu. Kami coba lapor ke guru dan polisi, tapi mereka anggap itu masalah pribadi keluarga. Tapi kami tahu ini ada hubungannya pasti dengan si Clara itu. Fikri mulai mimpi aneh. Dalam mimpinya dia berdiri di kelas tua itu dan Clara duduk di bangku paling belakang sambil bilang, kamu belum selesai, bawa aku keluar. Gua pikir itu cuma tekanan batin, tapi gue juga mulai mimpi hal yang sama. Kami sadar ada sesuatu yang minta dibebaskan, tapi kami nggak tahu caranya gimana. Kami nekat balik lagi ke sekolah malam-malam, tapi kali ini kami bawa satu buku hariannya si Clara dan lilin putih yang katanya bisa bantu melepas. Kami taruh buku itu di meja tua dan nyalain lilin. Suara tangisan terdengar lagi, tapi kali ini gak menyeramkan, justru kayak lega sih. Dan pelan-pelan bayangan Clara muncul lalu hilang dengan senyum. Sejak itu gak ada kejadian aneh di lorong timur. Bahkan sekolah mulai merenovasi lorong timur itu. 3 bulan setelah itu Dita balik, tapi dia jadi berubah, diem, jarang ngomong, dan matanya tuh kayak kosong. Waktu ditanya dia kemana, dia cuma bilang, aku juga dibawa masuk, tapi aku dilepasin. Kami gak pernah bahas itu lagi. Tapi sejak saat itu gue tahu sekolah itu nyimpen rahasia yang gak semua orang diboleh tahu. Setelah kejadian itu gue gak pernah lagi berani sendirian di sekolah, apalagi melewati lorong timur. Tapi rasa penasaran juga gak bisa gue tahan. Gue mulai nanya-nanya ke alumni, guru lama, bahkan ke tukang kebun yang udah kerja lebih dari 20 tahun di sekolah itu. Dari Pak Rudi, tukang kebun, gue dapat jawaban yang bikin dingin banget. Katanya lorong timur dulunya bukan bagian sekolah. Itu tuh bekas bangunan asrama di zaman Belanda sebelum dijadiin ruangan kelas. Pernah ada sih kasus bunuh diri seorang siswi tahun 1983, namanya si Della. Della ditemukan tergantung di ruang ujung lorong timur. Ironisnya, dia sempat melapor ke guru soal sering merasa diikuti bayangan dan mendengar suara lonceng di sore hari. Tapi semua dianggap sugesti karena tekanan ujian akhir. Seminggu kemudian dia gantung diri. Yang bikin ngeri, tiap siswa yang ngerasa diganggu di lorong timur ternyata selalu lihat sosok perempuan berseragam putih abu, rambut panjang dan wajahnya itu gosong.
persis banget kayak yang gue lihat waktu itu. Sama seperti Della ditemukan, wajahnya rusak bener karena jeratan tali. Gue jadi ingat seminggu sebelum kejadian pingsan, gue sempat mimpi aneh. Di mimpi gue duduk di bangku kelas sendirian. Di luar jendela ada cewek berdiri sambil melambai, wajahnya itu buram. Dia ngomong, "Tolong selesaikan dering ketiga." Gue nggak ngerti kan maksudnya itu apa. Beberapa hari kemudian gue dapet kabar dari si ketua OSIS. Mereka nemuin bekas darah yang masih nempel di lantai ruang ujung lorong timur itu, di balik karpet yang selama ini nggak pernah dibuka. Dan akhirnya ada coretan angka di dinding 3, selesai pulang. Satu hal yang bikin semuanya makin nyata adalah buku inventaris lama yang ditemukan di gudang. Ada daftar nama siswa yang meninggal selama 20 tahun terakhir, totalnya 3 orang, semuanya kelas 12 dan semuanya ditemukan meninggal di lorong timur. Gue jadi mikir kan, apa maksud dari ketiga ini? Adalah nyawa, dan setelah itu semuanya akan pulang. Tapi siapa yang dianggap pulang? Della atau sesuatu yang selama ini tertinggal di lorong itu? Gue mulai sadar, mungkin gue jadi saksi dari ketiga itu. Setelah lulus, gue nggak pernah mau balik ke SMA Purnama. Tapi rasa bersalah itu masih menempel, seakan-akan gue ninggalin seseorang di sana, seseorang yang tiap Jumat sore masih nunggu. Sambil dengerin suara lonceng sekolah yang udah lama rusak. Dan lo tahu apa yang paling gak masuk akal? Tahun di 2022 kemarin adik sepupu gue masuk SMA Purnama. Di minggu pertamanya dia cerita, katanya dia sempet nyasar ke lorong sepi dan ketemu kakak kelas yang baik banget. Namanya siapa? Ya, Della. Gue langsung merinding karena nama Della udah gak pernah dicatat sebagai siswa sejak tahun 1983. Tapi adik gue yakin dia ngobrol sampai hampir 10 menit. Della pakai seragam lama dan bilang dia suka lukisan jendela tua di lorong timur. Wajahnya sangat terbakar sih. Sekarang gue cuma bisa berpesan, kalau lu sekolah di bangunan tua, jangan pernah anggap sepele bagian-bagian yang sengaja dibiarkan kosong. Karena kadang nih, bukan karena tak terpakai, tapi karena ada sesuatu yang sedang menunggu giliran lu di sana. Setiap sekolah itu punya sejarahnya, tapi nggak semua sejarah pengen dikenal. Dan kadang yang ditinggalkan bukan hanya bangunan tua atau jendela retak, tapi juga jiwa-jiwa yang belum sempat pulang. Jangan lupa, Bisita akan terus mengantar kalian menyusuri lorong-lorong paling gelap dari ingatan yang tak pernah selesai. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Kalau kalian masih berani dengar, subscribe and comment and like.